Pernah nggak sih Anda merasa kalau dunia kerja sekarang tuh aturannya berubah banget? Dulu mungkin ada ya, jalur karir yang lurus gitu, kayak jalan tol. Tapi sekarang rasanya lebih kayak, wah off-road gitu. Nah, ada sumber menarik nih yang Anda bagikan, terutama dari buku The Startup of You. Idenya cukup radikal ya. Gimana kalau kita kelola karir kita itu, ya kayak bangun startup. Oke, jadi di eksplorasi kita kali ini, kita bakal coba gali lebih dalam nih. Bukan cuma rangkum buku itu aja, kita mau bedah strategi-strategi kuncinya. Mungkin ada sudut pandang lain juga. Tujuannya apa? Ya biar Anda punya mindset, punya skill set gitu. Buat lebih lincah lah di dunia karir yang jujur aja makin nggak ketebak ini. Siap ya, lihat karir dari kacamata baru. Yuk, kita bedah bareng. Konsep dasarnya ini menarik sih. Katanya kita semua ini sebenarnya punya jiwa wirausaha. Nggak harus langsung bikin perusahaan gitu. Tapi naluri buat berkreasi, buat adaptasi, itu katanya ada di kita. Ingat nggak jalur karir eskalator zaman dulu? Nah, sumber Anda bilang globalisasi sama teknologi itu bikin eskalatornya macet. Loyalitas juga geser kan, bukan lagi ke satu kantor seumur hidup, tapi lebih ke jaringan profesional kita. Itu poin krusial banget. Sumber Anda kasih contoh kegagalan industri mapan kayak di Detroit, itu jadi pengingat kalau kita terlalu nyaman, nggak mau adaptasi, itu bisa fatal. Bandingin aja sama Silicon Valley. DNA-nya kan berubah terus, inovasi terus. Disinilah konsep kunci permanen beta itu relevan. Anggap aja diri Anda itu selalu dalam versi beta. Terus berkembang, terus belajar. Nggak pernah ada versi final. Ini bukan berarti Anda kurang ya, tapi lebih ke merayakan prosesnya. Proses perbaikan terus-menerus. Oke, permanen beta. Menarik. Tapi kok kedengarannya agak capek juga ya? Harus terus merasa belum selesai? Gimana nih cara nerjemahinnya jadi aksi nyata? Sumber Anda nyebut soal keunggulan kompetitif. Gimana tuh? Betul. Ini fondasinya. Jadi keunggulan kompetitif itu irisan dari 3 hal penting. Pertama, aset Anda. Apa yang Anda punya? Skill, pengalaman, koneksi unik mungkin. Kedua, aspirasi Anda. Apa yang Anda mau? Nilai-nilai Anda, ambisi Anda. Ketiga, realitas pasar. Apa yang dibutuhkan dunia luar dan siapa lagi yang nawarin hal serupa. Nah, nemuin titik temu ketiganya tuh penting banget. Dan ini dinamis ya, harus dievaluasi terus seiring Anda jalanin beta tadi. Berarti rencana karir juga nggak bisa kaku dong ya? Saya ingat dulu, wah sering disuruh bikin rencana 5 tahun, 10 tahun. Detil banget. Nah, iya kan? Lupakan deh rencana yang kaku kayak gitu. Sumber Anda ini nyaranin pakai ABZ Planning. Plan A itu ya, apa yang Anda kerjakan sekarang, ini dijalankan sambil terus disesuaikan. Plan B itu pivotnya, rencana alternatif kalau misalnya plan A mentok atau ada peluang lain yang lebih wow. Ini bukan gagal loh ya, tapi manuver strategis. Kayak Flickr dulu dari game jadi foto, atau Sheryl Sandberg dari pemerintah ke teknologi. Nah, yang sering kelewat itu Plan Z. Plan Z ini jaring pengaman Anda. Bisa tabungan, bisa skill buat balik ke kerjaan lama. Apa aja beh yang bikin Anda aman? Justru karena ada Plan Z yang solid ini, Anda jadi lebih pede buat ambil resiko di Plan A atau B. Pembelajaran terbaik itu seringnya datang pas kita lakuin, bukan cuma pas kita rencanain di kertas. Wah, menarik ya. Jadi punya jaring pengaman malah bikin kita lebih berani lompat. Tapi ini semua kok kedengarannya fokus ke diri sendiri banget ya. Padahal kan sumber-sumber ini juga nekanin kekuatan orang lain. Konsep IWI itu. Tepat sekali. IWI itu singkatan dari saya kita. Maksudnya, kesuksesan individu, I, itu sangat bergantung dan diperkuat oleh jaringan atau tim, we. Ini bukan soal networking basa-basi, tukar kartu nama di acara seminar ya. Bukan itu. Esensinya itu bangun hubungan yang tulus, yang saling bantu. Seringnya malah kita bantu orang lain duluan. Dalam jaringan Anda, tuh ada sekutu profesional. Ini hubungan dekat yang Anda percaya banget, biasanya nggak banyak jumlahnya. Terus ada ikatan lemah. Ini kenalan yang lebih luas. Justru seringkali dari sini nih muncul info atau peluang baru di luar gelembung kita. Jaringan yang sehat itu seimbang. Ada kedalaman hubungan sama sekutu, ada juga keluasan jangkauan lewat ikatan lemah. Oh iya, jangan remehkan juga kekuatan koneksi tingkat 2 atau 3. Sering loh peluang datang dari teman Anda. Berarti jaringan ini multifungsi ya?
Bukan cuma buat cari kerja, tapi juga sumber intelijen, bahkan keberuntungan tak terduga atau serendipity. Contoh George Clooney atau pendiri Airbnb tadi menarik tuh. Peluangnya muncul karena mereka gerak, mereka interaksi, bukan diam aja nunggu. Ini butuh keberanian sama kegigihan juga ya kayaknya, istilahnya hustle gitu. Persis. Serendipity itu sering datang pas kita aktif dan punya rasa ingin tahu. Dan kalau ngomongin peluang, pasti ada resiko kan? Nah, wirausahawan yang cerdas itu bukan penjudi. Mereka pintar nilai dan kelola resiko. Mereka cari peluang justru di tempat yang orang lain salah hitung resikonya. Ironisnya nih, sumber Anda bilang, di dunia yang serba cepat ini, menghindari semua resiko jangka pendek itu malah bisa jadi strategi paling beresiko buat jangka panjang. Justru kalau kita ngalamin sedikit guncangan atau volatilitas yang terkontrol, itu malah bisa bangun ketahanan kita buat hadapi kejutan besar nanti. Oke. Jadi kita punya mindset permanen beta, strategi adaptif ABZ, jaringan yang kuat, terus berani ambil resiko terukur. Nah, sekarang gimana kita pakai jaringan ini buat navigasi sehari-hari? Sumber Anda kan nyebut network intelligence. Tapi di era info banjir gini, gimana bedain intelligence yang beneran strategis dari sekedar gosip atau noise aja? Pertanyaan bagus itu. Network intelligence ini memang bukan sekedar kumpul info, tapi gimana gunainnya secara strategis. Kuncinya, tanya ke orang yang tepat. Bisa ahli di bidangnya, bisa orang yang kenal Anda banget, atau malah orang pintar dari lingkaran lain yang bisa kasih perspektif baru. Terus, ajukan pertanyaan yang tepat juga. Ada pertanyaan terbuka buat eksplorasi, kayak, menurut Anda, tren apa sih yang lagi naik daun? Ada pertanyaan tertutup buat cari fakta. Siapa ya orang kunci di proyek X? Dan jangan lupa, selalu gali lebih dalam. Oh gitu, kenapa Anda mikir begitu? Nah, yang paling penting itu sintesis. Jangan telan mentah-mentah satu info dari satu orang. Kumpulin dari berbagai sumber, lihat polanya ada nggak. Bandingkan perspektifnya, baru deh Anda ambil kesimpulan. Kayak contoh Catherine Markwell di sumber Anda itu. Dia kan ngobrol sama banyak orang sebelum akhirnya berani pindah dari korporat ke nirlaba. Ini proses aktif ya, bukan pasif nerima info aja. Jadi kesimpulannya cukup jelas ya. Hadapi karir Anda itu seolah-olah Anda CEO dari startup of you. Terus asah keunggulan kompetitif Anda, rencanakan secara adaptif pakai ABJ tadi, bangun relasi yang tulus dan beragam, berani kejar peluang sambil pintar kelola risiko, dan aktif pakai intelijen dari jaringan Anda. Intinya, jadi permanen beta itu tadi ya. Betul sekali. Dan perlu diingat juga, ini efeknya bukan cuma buat Anda pribadi loh. Saat Anda investasi ke diri sendiri dan jaringan Anda itu sebenarnya juga ikut kontribusi ke ekosistem di sekitar Anda. Kesuksesan individu dan komunitas itu saling terkait erat. Itu juga ditekankan di sumber Anda. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Juga karir Anda itu sebuah startup yang nggak pernah final, satu investasi kecil apa, bisa waktu, energi, atau sumber daya yang akan Anda lakukan minggu ini untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan startup Anda di masa depan.